Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara jemaat dan hamba Tuhan GPMRI seluruh Indonesia. Pertama, marilah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab di tengah pandemi ini Tuhan tetap beserta dengan kita sebagaimana janjinya. Sinode menghimpun informasi dari wilayah dan klasis tentang jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena ibadah dapat dilaksanakan bagi jemaat khususnya yang memiliki jaringan internet yang baik. Mereka dapat mengakses rekaman ibadah yang dibagikan oleh Departemen Infokom Sinode. Bagi jemaat yang sama sekali jauh dan tidak ada internet, mereka melayani jemaat dengan kelompok-kelompok yang mereka dirikan di dalam jemaat. Saudara-saudara, COVID ini telah membawa dampak yang berat terhadap ekonomi dan penghasilan jemaat. Usaha yang tidak berjalan, bahkan ada usaha yang tutup. Ada jemaat yang kehilangan penghasilan. Ini menjadi satu doa dan perhatian kita semua. Namun di dalam kekelaman ini ada lahir kreativitas jemaat. Juga ada jemaat-jemaat yang terlibat di dalam aksi sosial membantu sesamanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita di tengah kondisi ini kita saling membantu, mengingat saudara-saudara kita yang lain. Kita mengembangkan ketersalingan kita sebagai anggota keluarga Allah, baik di dalam doa kita maupun juga bantuan materi yang dapat kita lakukan. Akhirnya, di tengah kondisi ini yang belum menunjukkan tanda-tanda menurunnya jumlah pasien yang terinfeksi, marilah kita tetap waspada. Kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita dan keluarga kita dan masyarakat lingkungan kita. Dan biarlah kita tetap teguh pada iman kita dan pengharapan kita kepada Kristus yang adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Demikian. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di
sujud. Amin. Dengarkanlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, Allah menyertai kita senantiasa di dalam roh-Nya. Karena itu marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Kiranya kita semua boleh mengalami Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, melindungi kita dan memberikan kita kekuatan siang dan malam. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku yang malam hadirat-Mu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku yang malah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah datang menjadi sama dengan manusia, bahkan telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib, untuk menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Kami bersyukur oleh kuasa kebangkitan-Mu yang telah memberikan kami kehidupan yang baru, pengharapan yang baru,
dan tujuan kehidupan kami yang kekal. Kami saat ini datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami, baik masing-masing kami di jemaat atau dimanapun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Sebelumnya Tuhan, kami menyadari di hadapan-Mu, kami adalah orang-orang berdosa, baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan kami. Di dalam segala hal kami adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak layak. Kami datang memohon ya Bapa, ampunilah kami dalam segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami sebagaimana janji-Mu ya Bapa, bahwa setiap orang yang mengaku dosanya Engkau adalah Allah setia dan adil. Kau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Dengan janji inilah ya Bapa, kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Dan biarlah Roh Allah memberikan kami kekuatan dan sukacita di dalam penyembahan ibadah kami pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah, seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini, dalam ibadah dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulialah. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang di dalam ibadah saat ini kita membaca bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bersatu. Roh datang untuk mempersatukan kita, menghidupkan roh kita. Karena itu pujian berikutnya mari kita naikkan, yaitu satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah,
Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Roh tercurah di surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Saleh Ali. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah dan pakai aku, Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Ini merupakan suatu doa kita, minta supaya Roh Allah membangkitkan roh kita. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Bentuklah
Kita berdoa. Roh Allah Maha Hidup, kiranya roh itu menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Kami percaya hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami bisa mengerti dan melakukannya. Lebih daripada yang dapat dilakukan manusia, kiranya Engkau bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini seharusnya adalah pertukaran sinode, tapi karena kondisi maka pertukaran sinode ditiadakan baik yang bulan Maret maupun bulan Mei bulan ini. Tema saya tetap ambil dari tema yang ditetapkan sinode, yaitu bertekun dalam firman dan doa. Karena hari ini juga adalah hari Pentakosta, saya akan juga menghubungkan tema bertekun dalam firman dan doa dengan makna dari Pentakosta. Teks pertama yang telah diberikan oleh sinode kita telah bacakan, yaitu Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kisah 1 ayat 12-14 menceritakan bagaimana murid-murid Yesus, para rasul, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus bersehati, bertekun dalam doa sesuai dengan larangan Tuhan Yesus agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi tetap untuk menantikan janji Bapa. Itu bisa dilihat di Kisah 1 ayat 4. Mereka menantikan janji Bapa. Sebagai tambahan, saya akan bacakan Kisah 2 ayat 41 sampai 42, yaitu setelah Pentakosta. Mari Ibu Bapak memperhatikan Kisah 2 41 42. Orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu khotbah Petrus, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Setelah Pentakosta atau setelah Roh Kudus dicurahkan, maka orang-orang menerima khotbah Petrus dan memberi diri dibaptis. Jumlah murid-murid bertambah pada hari itu 3.000 jiwa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan memecahkan roti, dan dalam berdoa. Sebelum Pentakosta, jadi kalau saya urutkan sesuai dengan waktunya, saudara-saudara, saudara bisa lihat di slide-nya. Sebelum Pentakosta, murid-murid bertekun dalam pengajaran Yesus. Yesus naik ke surga. Setelah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid yang percaya atau orang-orang yang percaya bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, ini sesuai dengan pengajaran Yesus tentang Roh Kudus di dalam Yohanes 14 khususnya 24-26. Yohanes 14 ayat 24b bagian terakhir saya bacakan, tetapi roh penghibur atau Roh Kudus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulangi saudara-saudara ya. Kalau saya hubungkan dengan ayat 24 dan 26, ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus mengajar itu berdasarkan apa yang diterima dari Bapa. Firman yang kamu dengar bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, setelah itu dikatakan ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, ada Bapa memberikan firman kepada Yesus waktu Yesus di bumi, ya. Jadi Yesus setelah naik ke sorga, Roh Kudus meneruskan itu.
Dua hal yang penting untuk selalu dilakukan umat percaya disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, yaitu bertekun dalam firman atau pengajaran dan bertekun dalam doa. Sewaktu Yesus hidup, saudara-saudara, Yesus penuh dengan Roh Kudus mengajar. Para rasul bertekun dalam pengajaran Yesus. Setelah Yesus naik, Roh Kudus diutus oleh Bapa, dicurahkan bagi para rasul, maka murid-murid bertekun dalam pengajaran para rasul. Bagaimana dengan kita sekarang? Sebab para rasul sudah tidak ada, ya. Di sini penting kita untuk mengerti makna gerejawi dari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Saudara boleh perhatikan di slide, ada 3 perbuatan besar Allah Tritunggal dengan 3 perayaannya. Yang pertama adalah kreasi penciptaan. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu. Hari Sabat, saudara-saudara, sebenarnya adalah untuk merayakan kreasi Allah. Ya, hari Sabat diberikan oleh Allah untuk supaya kita merayakan kreasi Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari, kemudian hari ke-7 Allah menguduskannya sebagai hari perhentian. Sabat itu merayakan penciptaan. Yang kedua adalah perbuatan inkarnasi. Yang pertama tadi kreasi, yang kedua inkarnasi. Ini dirayakan sewaktu Natal. Saudara, peristiwa inkarnasi adalah peristiwa di mana pribadi kedua Allah Tritunggal mengambil rupa seorang manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kami, dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah berada di tengah-tengah ciptaannya secara fisik. Immanuel terjadi secara fisik. Pada hari Natal kita merayakan peristiwa inkarnasi. Yang ketiga itu saya sebut sebagai efusi. 3 perbuatan besar Allah Tritunggal, yang ketiga adalah efusi. Apa itu efusi? Apa yang kita rayakan pada hari Pentakosta? Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Jawabannya adalah efusi. Saudara-saudara, efusi itu maksudnya adalah pencurahan. Roh Kudus dicurahkan. Pribadi ketiga dicurahkan pada hari Pentakosta. Kisah 2 ayat 17-18 itu adalah khotbah Petrus mengutip Yoel 2 ayat 28 ayat 29 berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Pada hari-hari terakhir Allah mencurahkan rohnya. Efusi, pencurahan, terjadi pada hari Pentakosta. Di hari Pentakosta kita merayakan pencurahan Roh Kudus yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 kali Rasul Petrus menulis di dalam suratnya kepada jemaat Korintus tentang dampak atau apa yang telah dimulai dari Pentakosta. Itu apa dampak besarnya bagi jemaat, begitu ya. Perhatikan kutipan 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Rasul Paulus menuliskan demikian. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kalian adalah bait Allah,
Roh Allah diam di dalam kalian. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 3 ayat 16 itu berbicara tentang kumpulan orang-orang percaya atau eklesia. Gereja yang kita kenal sekarang bukan masalah gedungnya, tetapi kumpulan orang-orang yang percaya itu adalah bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam gereja, di dalam eklesia, bukan gedung, saudara-saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 berbicara bahwa tubuh jasmani, soma. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang mereka peroleh dari Allah. Kedua hal itu saudara-saudara bisa terjadi, kedua ayat ini muncul, itu adalah karena adanya peristiwa efusi atau pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang merupakan suatu inaugurasi daripada zaman yang baru. Zaman sekarang. Ada apa hubungannya saudara dengan bertekun dalam firman dan doa? Sebelum pencurahan Roh Kudus, sekali lagi saya ulangi, Yesus Kristus penuh Roh Kudus, murid-murid bertekun dalam pengajaran Yesus. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid yang percaya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang penuh dengan Roh Kudus. Para rasul meneruskan pengajaran Yesus. Dan sekarang gereja meneruskan pengajaran para rasul. Setelah para rasul tidak ada, bagaimana? Nah, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, gereja adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi eklesia dan umat yang percaya. Maka dalam Kolose 3 ayat 16 Paulus dengan demikian menuliskan demikian. Hendaklah perkataan, ajaran-ajaran Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biarlah perkataan atau ajaran-ajaran Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Begitu banyak hikmat Allah. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ketika gereja berkumpul, umat Allah berkumpul maksudnya, ketika kita berkumpul baik di rumah maupun di gereja, saudara tempatnya, tapi eklesia itu adalah umat yang berkumpul. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan perkataan Kristus, Roh Kudus bekerja sebab Roh Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Inilah keyakinan kita, saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus berdoa. Saya berdoa supaya engkau Roh Allah memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Roh itu memberi pencerahan sehingga kita bisa meresapi ajaran-ajaran Kristus, saling mengajar satu dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita tetap bertekun dalam firman, dalam pengajaran Alkitab dan dalam doa, itu merupakan tanda bahwa Roh Kudus memang bekerja dalam hidup kita. Dan ini bukan keinginan sesaat, ya, angin-anginan, saudara-saudara, pada saat kita melihat, oh ini ada orang yang hebat, lalu kita belajar begitu ya. Lalu orang hebat itu tidak ada, lalu kita tidak ada belajar ya saudara-saudara. Dan juga ini bukan keinginan tahu, pengen tahu, setelah tahu itu biasa-biasa. Ini bukan masalah Anda comprehension, bukan masalah kita menguasai sesuatu, bukan. Yesus berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu dijelaskan di dalam ayat 39 Yohanes 7. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan ditegaskan oleh John Owen 1683. John Owen, salah seorang Puritan, dalam bukunya The Grace and Duty of Being Spiritually Minded. Ya, saudara-saudara,
atau spiritual thinking, itu diringkas, bukunya diringkas. Ini kutipan dalam bahasa Indonesia terlibat momentum, saudara-saudara. Ya, John Owen mengatakan demikian, kehidupan rohani yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya itu bagaikan mata air yang murni dalam pikirannya. Bagaikan mata air. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kehidupan rohani yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya bagaikan mata air yang murni. Dia terus menerus mengalir, bukan keinginan sesaat. Bukan juga karena curiosity, hanya karena pengen tahu, saudara-saudara. Jika kita bertekun dalam firman, dalam pengajaran Alkitab, apapun bentuknya yang saudara bisa lakukan di rumah sekarang ini ataupun mengikuti dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan dalam doa, saudara-saudara. Itu merupakan tanda bahwa Roh Kudus memang hadir dalam diri saudara. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang tidak pernah berhenti. Saya ingin menutup dengan ilustrasi Yesus Kristus, Tuhan kita, tentang benih yang ditaburkan oleh seorang penabur. Ada yang di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di pinggir jalan itu gampang kelihatan, ya saudara, langsung hilang. Tapi yang sebenarnya tidak bisa dibedakan untuk sementara waktu adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu atau semak duri dengan yang jatuh di tanah yang baik. Dua-duanya, tiga-tiganya saudara-saudara bertumbuh. Tiga-tiganya bertumbuh, tapi tumbuh sebentar kemudian mati. Yang di batu-batu punya akar, tapi begitu ada matahari mati dia. Yang di semak duri itu bertumbuh. Tapi begitu semak durinya lebih banyak daripada itu, dia mati juga. Demikianlah orang yang sebenarnya tidak benar-benar dijamah oleh Roh Kudus. Tidak benar-benar percaya pada Tuhan Yesus. Demikian pula gereja yang tidak benar-benar bertekun di dalam pengajaran dan di dalam doa. Saudara, jangan terpengaruh oleh hal-hal fisik, ya. Maksudnya hal-hal orang bisa pintar baca Alkitab, bisa pintar berdoa, itu karunia alamiah. Ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh dari dalam hatinya itu, aliran-aliran air hidup itu akan memancar, kelihatannya sama, saudara-saudara, kelihatannya sama. Tapi sesuatu yang membedakan kehidupan rohani, sekali lagi, yang sejati, itu bukan sementara. Kehidupan rohani yang sejati itu adalah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Itu seperti mata air. Dia terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan hari ini sebagai bersama-sama dengan gereja sinodal, ya. Mari kita terus bertekun dalam firman meskipun di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan kita. Dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan memecahkan roti, dan dalam doa. Kiranya jemaat semua semakin bertekun di dalamnya. Roh Kudus Maha Hidup, bangkitkan roh kita. Amin. Saudara-saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Baiklah, kita akan meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dengan roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita
membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Sekali lagi, bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Sekali lagi, bersatu dalam kasih-Nya. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami senantiasa bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami mensyukuri bagaimana Tuhan tetap pelihara kami, tetap mendukung kami di dalam keberadaan kami masing-masing, umat-Mu yang percaya kepadamu, bahkan seluruh umat di dunia ini. Kami terus mendoakan untuk perkembangan yang baik bagi penelitian vaksin untuk COVID-19 ini. Kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan, Tuhan membukakan pengertian, keberhasilan, sehingga dengan keberhasilan itu bisa meringankan penderitaan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Bapa Pencipta, penguasa langit dan bumi, pemelihara setiap umat manusia, berkatilah. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati untuk Presiden dan seluruh jajarannya. Seluruh rencana yang dibuat, keputusan yang diambil, biar keputusan itu di dalamnya hikmat Tuhan dinyatakan. Dan berkat kasih karunia Tuhan juga dilimpahkan. Sehingga apa yang direncanakan, diputuskan itu adalah yang terbaik bagi bangsa kami. Jauhkan dari bencana ya Tuhan. Jauhkan daripada akibat-akibat yang tidak kami inginkan. Tuhan kiranya menolong para pejuang kesehatan yang berhadapan langsung dengan para penderita, termasuk orang-orang yang sekarang sedang menderita penyakit. Kami mendoakan supaya jumlah yang sembuh semakin bertambah banyak oleh karena Tuhan menguatkan tubuh mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga memberikan hati yang gembira kepada mereka. Ya Tuhan, kiranya karunia-Mu berlimpah-limpah di tengah-tengah segala kesulitan umat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi oleh karena kondisi sekarang ini. Bukakanlah jalan ya Tuhan. Senantiasa ada harapan di dalam kami terus bertekun untuk melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Tuhan berkatilah. Berkatilah anak-anak-Mu, anak-anak manusia yang selalu berharap kepada Engkau, menantikan pertolongan-Mu. Kiranya Roh-Mu menguatkan mereka satu persatu. Juga lawatlah umat-Mu yang sedang berdoa di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Demikian juga dengan pergumulan mereka satu persatu. Tuhan tahu. Dan Tuhan kiranya dalam anugerah-Mu, dalam pemeliharaan-Mu, oleh Roh-Mu yang kudus, Tuhan menjamah mereka, menguatkan hati mereka, memberi sukacita, dan memberikan kekuatan di tengah segala hal yang mereka hadapi. Tuhan Kau memberkati. Terpujilah Bapa kami yang baik, yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi kami. Bahkan lebih lagi telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kami semua umat yang percaya. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Baiklah, kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, biarlah masing-masing memberi dengan sukacita dan kerelaannya. Sebab Kristus yang telah menyerahkan dirinya, yang telah mengasihi kita dengan kerelaannya. Kita pegang persembahan kita masing-masing. Terlebih dahulu di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami tahu Engkau adalah Allah Maha Kaya, pemilik langit, bumi, dan seluruh kekayaannya. Dan Engkau Allah setia yang selalu mengingat kami akan seluruh kebutuhan kami. Dan Engkau telah memberkati kami. Kami tahu bahwa berkat yang Tuhan sediakan buat kami ke depan, di surga stok itu tidak akan habis buat kami. Karena itu Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur dan pujian kami atas kasih setia Tuhan. Kami tahu persembahan ini berasal dari Tuhan. Terimalah menjadi persembahan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan memuji Tuhan dengan pujian telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian sekali lagi. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan Kidung Gepembri. Sebagaimana kita ketahui, setiap minggu kelima kita menaikkan pujian ini sebelum kita menutup dengan pujian doksologi. Mari kita kidungkan pujian Kidung Gepembri ini. Karya Allah di Gepembri, saksi Kristus kian beriman, salur Injil bersehati, Roh Kudus taat firman, masyhur Kristus tugas suci, rukun jujur, saleh setia, harap kasih, giat mengabdi,
Puji syukur Tuhan mulia, karya Allah di Gepemrin. Saksi Kristus kian beriman, salur Injil bersehati. Roh Kudus taat firman, masur Kristus tugas suci, rukun jujur, saleh setia, harap kasih, giat mengabdi. Puji syukur Tuhan mulia. Amin. Mari kita tutup ibadah dengan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya berkelimpahan. Tuhan Allah kita menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, engkau dan seisi rumah tangga, sekarang dan seterusnya. Amin. 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 Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita.